warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Satrio Widodo dengan NIM 1936009. Langsung saja di sini saya akan bahas kriptografi klasik dan modern. Langsung, yang pertama adalah kriptografi klasik. Di sini kriptografi klasiknya adalah substitusi cipher. Dalam substitusi cipher, setiap unit plaintext diganti dengan satu unit ciphertext, yaitu dengan mengganti atau memilih atau mensubstitusi setiap karakter dengan karakter lain dalam susunan abjad. Dan Vigenère cipher mungkin adalah contoh terbaik dalam cipher klasik. Ini adalah contoh praktiknya. Langsung kita lihatkan saja. Pertama-tama pastinya dimulai dengan ini. Saya udah mulai tadi untuk Apache dan MySQL, lalu langsung kita jalankan. Oh iya, karena saya meletakkannya di bagian C, sebentar. Saya membuka halaman baru. Saya meletakkan filenya di C, XAMPP, lalu htdocs, kripto ya, kriptografi ini, OTS. Nah, ini yang pertama kali kita bahas tadi adalah substitusi. Lalu ininya localhost. Lalu kriptografi, UTS, CTH, substitusi. Nah, ini contohnya ya untuk yang substitusi, dan codingannya ada di Notepad. Substitusi. Nah, ini contoh codingannya. Di sini jelas ya, untuk plaintext-nya itu adalah Departemen ISTN FSTI ini, lalu key-nya 123, lalu di sini cetak ini plaintext dan plain key. Plaintext dan plain key ini maksudnya adalah ini ya, yang ini. Lalu di sini pp string length, string panjang. Untuk plaintext itu pp, lalu pk itu adalah string untuk si key tadi ini, lalu enter ada untuk keduanya. Nah, di sini ada end key, ini adalah yang end password ini. Untuk mendapatkan ini dia menggunakan loop ini. Lalu di sini ada untuk mencetak password dan end key-nya tadi, yang end key ini didapatkan dari yang codingan looping ini, dan ini pastinya di sini hanya key biasa. Lalu ini nilai 65 yang didapatkan dari sini. Lalu di sini dia menggunakan menggunakan loop ini ya, untuk yang ini 01 sampai 29. Lalu di sini ada zipper, air string zipper, lalu descript. Ini untuk yang ini. Jadi hasil dari yang looping ini tadi didapatkan cetak zipper, password dan lain-lain ini. Ini nanti akan diproses di sini menggunakan end key tadi pastinya, lalu diproses dan akhirnya di-decrypt lagi. Hasil dari zipper ini di-decrypt dan menjadi Departemen ISTN seperti plaintext tadi.
dan ini menggunakan ASCII, table ASCII. Jadi angka-angka ini yang seperti D1 ini, D ditambah ini yang sebelah kedua ini 1, 2, 3, 4 itu didapatkan dari table ASCII. Ini tabelnya, bisa dilihat di internet juga. Yang seperti ini contohnya ya. Lalu 65 mungkin didapatkan dari ini constant ya. Ya, lalu yang kedua itu ada transposisi, dan ini masih bagian dari klasik. Siapa transposisi, plain text tetap sama tetapi urutannya diubah. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian karakter dalam teks. Berikut contohnya, praktiknya. Kita jalankan saja lagi seperti tadi. Hanya saja ini kita ganti contoh transposisi. Nah, ini adalah prakteknya dan ini adalah codingannya ya. Di sini codingannya ya seperti sama kayak tadi, kurang lebih ada plain textnya, lalu K6 ini, lalu ada untuk cipher itu adalah encrypt dan decrypt itu adalah cipher dan decrypt. Di sini ada variabel cipher dan K. Lalu ini untuk mencetaknya, cetak yang ini. Nah, di sini departemen ini di cipher dibagi dulu awalnya menjadi seperti ini, departemen F S T I I S T N Jakarta. Lalu jika ini masing-masing ini kalau udah di enkripsi akan menjadi seperti ini di cipher ya, menjadi destination ini. Nah, lalu di sini ada function cetak yang isinya itu ada variabel attr dan value, attribute dan value. Lalu di sini ada function decrypt, ini untuk melakukan proses decryptnya tadi. Dan ini adalah function encrypt, dimana ini ada proses untuk mengenkripsi teks tadi. Di sini menggunakan loop. Nah, lalu lanjut ke bagian tiganya, ada stream. Stream ini yaitu mengenkripsi plain text menjadi ciphertext. Setiap bit per bit dengan bit-bit kunci dinamakan bit keystream atau bit per bit. Nah, di sini juga ada prakteknya ya pastinya, dan prakteknya akan kita jalankan saja. Localhost cryptography, ininya saja diganti UTS jadi stream. Nah, ini codingannya ya. Di sini key-nya, lalu plain text sama seperti tadi. Lalu untuk cipher menggunakan RC4 yang dimana key dan plain textnya dimasukkan ke dalam variabel cipher. Decryptnya di sini dimasukkan ada variabel key dan cipher, dan ada sini RC4. RC4 itu ada penjelasan di sini. RC4 itu membangkitkan kunci alir atau keystream dalam ukuran byte setiap kalinya, yang kemudian disorkan dengan karakter plain text. Jadi RC4 memproses data dalam ukuran byte, bukan dalam bit. Nah, lalu di sini ada fungsi cetak ya, print plain text ya, plain text sama dengan plain text. Lalu ada password key. Cipher itu ya, cipher ini hasil dari enkripsi ini. Lalu ada decrypt. Decrypt itu adalah hasil dari decryptan ini. Nah, di sini ada function RC4 itu ya, dijelaskan bagaimana RC4 itu, yang di dalamnya ada variable keystring dan data string. Di sini menggunakan loop juga. Key array diberikan array dan data diberikan array juga. Lalu
Di sini diberikan lagi um, loopnya untuk indeks. Sini juga ada untuk menghitung count data len. Lalu lanjut lagi ke awal, lanjut lagi ke selanjutnya ke si premodern ya. Si premodern itu ada superblock. Nanti superblock ini penggunaannya itu ada dalam bentuk kriptografi gambar. Nah, di sini saya akan membahas yang bagian encryptnya saja. Lalu di sini juga ada prakteknya, bisa langsung dijalankan saja. Localhost cryptography TS. Lalu di sini saya letakkan di TTH-IMAC. Lalu di sini yang akan kita bahas yaitu encryptnya saja. Nah, encrypt. Ya, di sini pertama saya akan menjelaskan semampu saya tentang codingannya. Di sini ada untuk pilih file. Ya, nanti di sini kita masukkan file, lalu password. Password itu berupa key nantinya. Lalu ya di sini ada tinggal diklik untuk memproses ya yang ini codingannya. Lalu di sini if-nya digunakan untuk yang encrypt ya pasti. Ya di sini dia akan membutuhkan password ini nanti untuk mengencrypt ataupun mendecrypt sendiri ya. Nanti dibutuhkan di enkripsi, lalu di decryptnya itu harus input password yang sama saat enkripsi. Nah di sini ada if untuk keadaan yang misalkan kayak upload filenya, kalau misalkan dia tidak mengupload, ini yang akan keluar. Lalu misalkan jika key-nya kurang dari 8 atau tidak berupa numerik, maka key harus diisi seperti itu. Dan file yang harus diupload adalah ini JPG, JPEG, PNG, dan BMP. Luar dari itu tidak bisa. Lalu di sini ada upload file size maksimal segini. Lalu ya di sini ada nama file, lokasinya nanti akan dilihatkan di sini. Mungkin kita coba biar kelihatan. Sebagai contoh, saya di sini akan memilih kita akan mulai dari gambar random dulu ya yang ada di sini. Sebagai contoh saya masukkan foto ini. Passwordnya cukup ini aja 123 ini, lalu encrypt. Oh tidak bisa ya. Oh, sebagai contoh ya, makan waktu lumayan lama ya. Ya di sini ada beratnya dilihatkan di sini seperti nama file dan jenis filenya, lalu ada tipe file, lalu ada size di sini, lalu ada encrypt nama itu encrypt ya ini dan jenisnya, lalu di sini ada lokasinya di mana, di sini tidak dituliskan ya, dan ada waktunya, waktu pengerjaan
waktu dia enkripsi itu berapa lama. Nah, nanti saat ini di encrypt seperti ini, fotonya itu akan langsung pindah ke file upload yang sudah ada di file itu tadi, file codingan tadi. File, mohon maaf, maksudnya file enkripsi ini berada. Lalu di situ akan disimpan di dalam upload file upload, dan semuanya akan disimpan di situ. Seperti contoh tadi judulnya kan screenshot 3. Nah, screenshot 3 ini akan disimpan di sini. Nah, pas waktu di dalam sini, ini itu tuh nggak bisa dibuka karena dia terkunci istilahnya, ke encrypt, nggak bisa dibuka jadinya. Contohnya kayak gini, app.support kayak gini. Nah, untuk membukanya kita bakal butuh localhost encrypt, yang decrypt kita butuhnya. Nah, ini decrypt ini filenya kita ambil dari exam tadi, exam localhost doc crypto maaf uts cthimap upload, lalu cari contohnya tadi yang 3 ya, kita masukkan encrypt 3, dan passwordnya ini harus sama dengan yang ini. Jika salah dia nggak bakal bisa, nggak ke ini, nggak ke decrypt, jadi file nggak bisa dibuka. Ini kita decrypt, tunggu, mungkin makan waktu yang agak lama. Udah ya, itu sama sih tadi kayak codingannya dasarnya, cuma beda ini decrypt aja. Hampir sama yang kayak tadi. AES ini diambil dari file yang ada di sini, AES. Ini codingannya untuk yang bagian AES CTR, dan ada juga yang AES. Ini AES. Nah, ini ya untuk kembali lagi ke decrypt. Decrypt ini juga diminta memory limit. Ya begini untuk upload name, upload txt, size. Ini function sama, function if-nya sama juga. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai, kayak harus diisi, jika nggak diisi tidak ada file kalau memang dia nggak ngupload. Lalu JPEG ini kalau misalkan format tidak sesuai, ini kalau misalkan file kebesaran, nanti ada alert gitu. Terus ya ini nama file yang sama-sama kayak gini tadi, type, size, sama ini buat ini juga. Nah, terus balik lagi ke sini. Ini nanti akhirnya gambarnya jadi kebuka, bisa dibuka begini. Nah, karena udah di decrypt tadi kan. Ya mungkin cukup sampai segitu. Jika penjelasannya kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.